Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mamang Jangkrik yang membahas seputar budidaya jangkrik. Yuk, ini akan membahas yang penetasan kemarin. Ini usia sekitaran 10 hari, telur 5 on ya. Penampakannya ya seperti ini. Ini udah lumayan lah, lumayan banyak ini. Segini kehitung pertumbuhannya tuh normal. Kalau usia 10 harian tuh udah sebesar lalat. Usia berapa hari? Ini usia 10 hari. Sudah mulai pur ya? Iya, udah mulai pur ini. Udah gimana ya? Harus kalau misalkan udah lebih dari seminggu tuh pur itu harus udah bener-bener dibanyakin. Soalnya udah mulai makan pur ini. Kalau dari usia seminggu ke bawah mah yang penting gedebok pisang aja. Kebanyakan petani itu kalau dari awal menetas tuh malah purnya yang dibanyakin, gedeboknya yang sedikit. Ya otomatis pada mati jangkrik tuh. Untuk cuaca yang ekstrim ini gimana? Kalau mengatasi cuaca kan sekarang lagi ekstrim. Kalau misalkan malam tuh dingin banget, kalau misalkan siang kan panas banget. Jadi usahakan kalau siang tuh tutupnya tuh dibuka sekitar 1 jam atau 2 jam. Penyemprotan tuh minimal 1 hari tuh 4 kali penyemprotan tuh. Itu yang nomor 1 tuh di usia ekstrim kayak gini tuh harus yang utama tuh penyemprotan. Kalau misalkan nggak disemprot pasti mati jangkrik, apalagi malam nggak ditutup. Karena kan yang angin tuh bukan angin dingin kalau cuaca kayak gini tuh, angin panas. Sekarang banyak teman-teman yang ngeluh yang udah 30 hari jangkriknya masih kecil segede lalat. Itu faktor apa? Nah itu iya, faktor cuaca itu. Kalau misalkan 30 hari masih sebesar lalat tuh faktor cuaca. Jadi jangkrik itu nggak mau makan, nggak mau ke atas. Ya cara mengatasi satu-satunya tuh boxnya ditutup, disemprot tiap siang, langsung pakai lampu kayak gini. Tuh lihat aja tuh di bawah lampu tuh, perbandingannya tuh. Pasti ada aja yang di bawah lampu. Jadi kalau anget tuh jangkrik pasti naik. Kalau usahakan anget lah, lembab kalau malam tuh, jangan dingin. Untuk lampu ini harus Diwajibkan sih kalau saya tuh setiap ternak tuh pasti pakai lampu. Kalau misalkan ya bandingin aja, nanti teman-teman bikin aja yang nggak pakai lampu sama yang pakai lampu, perbandingannya biar tahu gitu. Buat saya tuh paling penting sih lampu itu. Ya kelebihannya kan tadi menjaga suhu kan di malam hari biar hangat. Apalagi kalau musim hujan, aduh 24 jam itu lampu wajib gitu. sekarang banyak teman-teman juga ngeluh ya, ada yang gedenya telat, ada yang pada mati itu. Iya, itu faktor cuaca. Sekarang semua petani itu pasti ngeluh semua. Ya saya juga ngalamin lah, yang pada mati, yang baru menetas mati semua kan, yang telurnya hitam saya juga ngalamin. Cuman dari setiap kejadian saya tuh selalu diambil pengalamannya, itu caranya tuh gimana, solusinya tuh gimana biar kedepannya tuh nggak terjadi lagi gitu ya. Alhamdulillah saya terapin media kayak gini, metode kayak gini, dengan cara kayak gini, alhamdulillah hasilnya bisa maksimal. Kalau
kalau misalkan jangkrik udah nyampe umur 2 minggu lebih, udah itu hitungannya berhasil, tinggal kita ngasih makannya aja yang bener. Masalah suhu itu bisa disesuaikan lah. Yang penting dari umur 2 minggu ke bawah itu tuh penting banget masalah suhu. Yang minimal kalau siang jangan di atas 28 derajat lah panasnya. Jadi panas enggak, dingin enggak, jadi lembab. Jangkrik itu kan sukanya tuh lembab. Ini salah satu penyebab petani gagal panen ya. Ini salah satunya nih. Saya menemukan hewan yang bisa memakan bisa menghabiskan anakan jangkrik ya memang. Nih, Waduh. ini baru 1 ekor. Kalau misalkan lebih dari 1 ekor habis semua. Untung ketahuan ya. Untung ketahuan dari pas buka ya. Balik lagi ke perawatan kita sih. Usahakan jangan sampai kemasukan cicak. Kalau kemasukan cicak, aduh udah. Ini udah pada keluar semua, Mang? Belum ini, kebanyakan di bawah ini. Kalau misalkan nantilah insya Allah kedepannya saya bikinin konten dari waktunya siang hari biar kelihatan semua ini pada di bawah jangkriknya. Kalau siang hari itu kan cuaca panas, otomatis jangkrik keluar semua. Ini tuh dinding tuh penuh hitam. Ini kisaran paling 30%-an lah. Kembali lagi ya, yang masalah pur dari umur berapa hari udah pakai tatakan tuh, saya tuh biasanya tuh dari umur 1 minggu. Kalau udah umur 1 minggu saya udah pakai tatakan. Kenapa misalkan pakai tatakannya nggak dari kecil, misalkan kan suka ada petani yang nanya kayak gitu. Kalau menurut pengalaman saya, kalau misalkan masih kecil udah ditatak tuh kan jangkrik itu belum leluasa, belum bisa kayak gini lah. Kalau masih kecil ibaratkan bayi lah, belum bisa makan. Kalau misalkan udah ditatak, banyak yang pertumbuhannya tuh banyak yang kecil sama yang gede, jadi di saat panen tuh pasti nggak rata pertumbuhannya. Kenapa? Soalnya kan kalau misalkan ditatak gini tuh makanan tuh nggak rata gitu. Yang kecil yang nggak bisa naik pasti kalah sama yang paling besar gitu. Jadi otomatis yang kecil ya kecil, yang gede-gede. Itu salah satu penyebab jangkrik nggak merata besarnya tuh. Itu pengalaman saya sih. Mungkin kan setiap petani punya caranya masing-masing, tapi alhamdulillah itu cara yang saya terus terapkan sampai hari ini. Jadi kemarin itu nggak pakai ini nih, nggak pakai tatakan buat pakan gitu, jadi disebar ya? Iya disebar. Masih disebar gitu. Nah sekarang udah pakai tatakan, udah pada ngumpul. Udah mau segede lalat tuh. Nah, untuk penambahan tray itu gimana, Bang? Kalau misalkan penambahan tray, saya tuh ya kalau medianya berdiri kayak gini tuh pertama tuh dasaran 1. Langsung kalau udah umur 1 minggu baru dinaikin kayak gini. Kan ini berdiri medianya tuh baru dinaikin. Kenapa nggak media langsung tinggi? Kalau misalkan medianya langsung tinggi, kalau jangkrik kecil nggak bisa naik. Kalau misalkan udah umur 1 minggu baru saya ratain kayak gini, medianya ini berdiri ya. Beda lagi sama yang medianya tidur gitu. Kalau yang tertidur tuh beda lagi. Saya tuh paling 3 hari sekali cara naikin tray itu. Ini berarti langsung dicandi ya? Iya, ini sekitaran usia 2 minggu udah saya candi nih. Tapi candi itu ya melihat kondisi jangkrik. Kalau misalkan jangkrik udah banyak merayap di dinding kayak gini nih, misalkan padat penuh gitu, pasti dicandi langsung. Nggak nentu sih, nggak bisa ditentuin sama hari gitu.
lihat kondisi jangkrik aja. Kalau misalkan medianya begini nih, berdiri kayak gini, tapi jangkrik masih stabil lah, nggak kabur-kaburan, nggak padet-padetan, yang nggak saya naikin, nunggu perkembangannya gede dulu gitu. Jadi ngelihat kondisi jangkrik gitu. Ini mang buat gedebong pisangnya yang udah kering-kering itu dibuang apa gimana? Itu lebih bagusnya sih dibuang, lebih bagusnya, cuman banyak petani itu yang males gitu. Lebih bagusnya buat apa kok dibuang misalkan? Ya itu kan kalau misalkan gedebok basah gini disemprot ketiban pur kan jadi itu apa sih? Berjamur tuh kan nantinya tuh jadi gurem gitu. Tahu nggak gurem? Gurem tuh bibitan ulat balap itu, salah satu hama lah intinya. Kalau saya tuh nggak diganti sih karena ini masih tipis, jadi tiap hari ditambah lagi. Nanti juga ini kalau udah gede mah habis. Yang kering-kering kayak gini tuh kalau udah gede mah habis. Jadi bisa tempat rumahnya jangkrik juga ini kalau udah kering mah. Misalkan kalau misalkan umur udah lebih dari 2 minggu, gedebok pisang tuh harus tiap hari, karena gedebok pisang tuh beda sama pohon pepaya. Kalau pohon pepaya tuh 3 hari masih kuat gitu. Kalau misalkan gedebok pisang 1 hari tuh udah kayak gini nih. Ini yang kemarin nih tuh udah kering kayak gini nih. Nah ini mang, ini salah satu penyebab jangkrik besar kecil ya. Kalau pakai gedebok pisang tuh kayak gini nih. Nah kalau jangkrik udah di dalam kayak gini tuh nggak mau keluar dia, nggak mau keluar. Jadi nggak mau makan, tetap aja di sini dia tuh. Jadi kecil. Yang lain makan pur, ini masih di sini. Makanya kalau misalkan mau diganti ya silahkan itu mah. Kalau nggak mau diganti yang males ya silahkan juga, itu tergantung yang ngurus. Untuk lampu apa 24 jam atau malam aja mang? Malam aja sih mang, kalau misalkan lampu. Kalau misalkan siang di lampu tuh aduh nggak kuat, udah mau panas. Berarti kalau cuacanya hujan, nah itu baru ya. Kalau hujan dingin pasti 24 jam lampu. Ngaruh juga ya? Sangat ngaruh. Bagi saya tuh sangat ngaruh lampu tuh. Kan banyak petani juga, mang apaan kok itu ditutup kayak ayam aja katanya tuh. Ya makanya kan kata saya perbandingannya 1 box bikin yang nggak pakai lampu, 1 box bikin yang pakai lampu, nanti bandingin aja. Tapi menurut saya tuh, pengalaman saya tuh lebih bagus pakai lampu, lebih bagusnya. Nih lihat loh, coba ini akibatnya pakai lampu tuh kayak gini nih. Pasti jangkrik tuh malam tuh naik. Kalau nggak pakai lampu pasti nggak bakalan naik, jangkrik tetap di bawah, nggak makan dia. Sedangkan kan kita ngasih pur di atas, di tatak. Kecuali kalau ngasih purnya disebar, kita dari awal netas sampai panen. Yang di bawah kan nggak kebagian makan. Jadi intinya tuh hangat lah. Ini tiang apa ini mang? Ini kebetulan ya tower. Saya sebelum ternak jangkrik saya pengrajin miniatur box singa dangdut gitu, yang kecil ya, berhubung gak kepake ya udah saya jadiin ganjel aja ini tuh. Ini miniatur box singa dangdut nih. Box singa dangdut ya. Jadi udah nggak saya tekunin, sekarang beralih profesi. Ya udah saya pakai ganjel ini, kan bermanfaat tuh. Bisa juga kan batu bata ini bisa. Siap. Nah, mang, ini ngebahas soal ventilasi ya. Ini ventilasi itu sangat penting lah. Kalau misalkan malam, siang itu sangat penting. Kalau misalkan kan ditutup, ini ventilasinya kan ada. Jadi kalau misalkan nggak dikasih ventilasi, kita bukan ternak jangkrik, ternaknya tempe. Pasti berjamur semua ini. Keadaan lembab, udah makan
ada pur juga kan, udah pasti panen ulat balap kita, bukan jangkrik. Berarti sekarang mah nggak di pool tutup ya, kasih Enggak di ventilasi. pool tutup. Kalau misalkan telur udah menetas semua juga nggak di pool tutup, langsung dikasih ventilasi. Biar suhu sama sama hawanya yang di dalam tuh kan ganti gitu. Yang di luar masuk kan, ini keluar. Coba ditutup Mang, ditutup biar teman-teman tahu gimana sih. Ini menutupnya butuh 2 orang ya Bang, ini panjang ini tronton. Nah, kalau misalkan nutup Bang, pastiin dulu ini takut ada cicak kayak tadi nih. Gampang ini ya. Itu terus tarik ujungnya ya Bang ini. Nah, emang agak susah nih Bang ngelus. Itu yang tuh. Kalau keadaan, nah ini salah satu ventilasi tadi Bang. Nah, keadaan udah ditutup ya Bang. Wis, jangan lama-lama nanti bosan ya, langsung aja. Yang punya keluh kesah komen di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ikuti terus channel Mamang Jangkrik ke bolo-bolo.